Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah Metodologi Pendidikan Agama Islam akan menyampaikan materi yang berjudul Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama ada problem solving dan problem posing. Problem solving memiliki arti atau pengertian yaitu suatu penyajian materi pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Problem solving memiliki kelebihan dan juga kekurangan atau kelemahan. Kelebihan problem solving yang pertama, peserta didik dapat belajar menganalisa suatu kesalahan. Yang kedua, mendidik siswa berpikir secara sistematis dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan hal-hal dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Selain itu, problem solving juga memiliki kelemahan, yaitu alokasi waktu yang panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Itu dikarenakan problem solving memerlukan waktu yang lebih lama untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada problem posing. Pengertian dari problem posing itu sendiri adalah suatu tahapan dari problem solving dalam merumuskan masalah. Metode problem posing memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan tersebut adalah 1. Dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran tidak berpusat pada guru, tetapi peserta didik berperan aktif. Yang kedua, siswa dapat leluasa menggali pengetahuan dalam mencari dan menyusun soal. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, ada beberapa kelemahan pada problem posing adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru bekerja lebih berat karena harus memaksimalkan dalam menyiapkan informasi tentang apa yang akan disampaikan. Yang kedua, waktu lebih banyak digunakan untuk membuat soal atau merumuskan masalah, sehingga waktu untuk menyampaikan materi akan berkurang. Setelah mengetahui problem solving dan problem posing, selanjutnya akan membahas tentang karakteristik model pembelajaran problem based learning. Model problem based learning ialah suatu pendekatan yang membantu seorang pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan terhadap peserta didik yang sesuai dengan kurikulum pendidikan. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pendekatan ini memiliki tujuan yang sesuai dengan kurikulum. Dikarenakan dalam kurikulum 2013, pendidikan agama Islam ditekankan untuk dapat memperbaiki dan membuat karakter-karakter peserta didik yang mandiri, kreatif, cerdas, serta berakhlak yang baik. Karakteristik model pembelajaran problem based learning ada 5. Yang pertama, learning is student center. Proses pembelajaran menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Yang kedua, authentic problem from the organizing focus for learning, di mana masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut. Yang ketiga, new information is acquired through self-directed learning. Dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya.
baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat yaitu learning occurs in small group. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, pembelajaran ini dilaksanakan dalam kelompok, yaitu kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas. Dan yang terakhir yaitu teachers act as facilitator, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu mengenai sintaksis model pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di dalam sintaksis model pembelajaran pendidikan agama Islam itu dibagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama, guru memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada peserta didik. Di dalam fase tersebut, guru memiliki kewajiban untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta untuk meneliti. Perilaku guru yaitu guru harus membantu peserta didik dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang telah diberikan. Terus, fase yang ketiga yaitu membantu investigasi atau penyelidikan mandiri atau secara kelompok. Perilaku guru yaitu guru harus mendorong peserta didik untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi yang tepat dan akurat. Fase yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Perilaku guru harus membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya. Nah, fase yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses. Perilaku guru yaitu guru membantu peserta didik dalam melakukan refleksi atau evaluasi. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu strategi atau metode model pembelajaran problem-based learning. Di sini ada 5 strategi yang digunakan dalam PBL. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah strategi pertama yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi atau merumuskan masalah terlebih dahulu. Kegiatan ini bisa dikatakan mudah, namun kenyataannya banyak yang masih kesulitan dalam hal merumuskan masalah. Karena dalam memahami masalah, diperlukan kreativitas, ketahanan, dan kemauan untuk memahami masalah tersebut. Yang kedua, yaitu representasi masalah atau penggambaran masalah. Representasi atau penggambaran masalah dapat berupa secara sederhana membayangkan masalah yang ada. Representasi masalah ini akan membantu peserta didik untuk mampu memberi makna pada masalah tersebut, yang pada akhirnya akan membantu peserta didik untuk memahami masalah dengan benar. Nah, yang ketiga, yaitu pemilihan strategi pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah yang bersifat well-defined, strategi algoritma dapat dijadikan pilihan karena memberi jaminan tercapainya penyelesaian masalah. Namun untuk masalah yang bersifat ill-defined, strategi heuristik akan lebih memberi kemungkinan keberhasilan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yang keempat yaitu implementasi strategi pemecahan masalah. Nah, dalam hal ini sangat diperlukan pemahaman yang benar tentang masalah. Jika dalam implementasi ini ada kesulitan, maka perlu dilihat kembali apakah masalah yang dihadapi sudah dipahami dengan benar. Nah, jika terjadi kesalahan, hal yang perlu dilakukan yaitu memulai lagi dari awal, kemudian mencari prosedur pemecahan masalah yang sesuai. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil berarti evaluasi realitas. Apakah strategi pemecahan masalah yang diterapkan itu benar-benar sudah mengatasi masalah yang terjadi atau belum? Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
ada kurangnya itu murni dari kami, ada lebihnya berkat rahmat Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.